Dan doaan a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya rabbi zidni wa tahmimul lana bil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhrijna min dhulumatil akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Masuk pada pelajaran pertama ya, yaitu PKN. PKN tentang kerjasama dalam berdiskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Yang pertama,
Dalam diskusi kita harus menghormati pendapat orang lain. Tidak boleh nggak bisa dilihat ya Pak. Anak-anak. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita saling menghormati perbedaan pendapat. Dalam berdiskusi kita tidak boleh egois ya, harus menang sendiri itu tidak boleh. Harus saling menghargai kerjasama agar terciptanya tujuan yang didiskusikan. Ya, anak-anak. Selanjutnya, manfaat saling menghormati pendapat. Nah, manfaatnya apa, Bu? Manfaatnya yaitu terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Jadi manfaat dari menghormati pendapat dalam berdiskusi itu banyak sekali. Nah, nomor 1 kita itu juga menjalin tali silaturahim. Pintar. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kerjasama apa, Bu? Pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Contohnya apa? Misalnya piket kelas. Piket kelas kalau dikerjakan satu orang akan cepat selesai tidak? Tidak. Jadi kita itu pentingnya kerjasama di dalam kelas. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, manfaat kerjasama apa? Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, membuat pekerjaan cepat selesai, menyelesaikan kesulitan bersama, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Pinter, anak-anak. Selanjutnya, keragaman bermain tradisional di Indonesia. Banyak sekali mainan tradisional yang sekarang itu sudah punah. Tahu punah? Hilang. Punah itu hilang. Nah, padahal Indonesia tuh kaya akan permainan tradisional. Nah, permainan tradisional itu ada yang dimainkan perorangan. Perorangan itu individu, sendiri-sendiri. Dan ada yang dilakukan dengan berkelompok. Contohnya permainan tradisional perorangan. Engklek, tahu engklek? Nah, itu seperti gambar itu, ya. Selanjutnya apa, Bu? Egrang, tahu egrang? Dengan menggunakan apa itu alat bantunya, Nak? Bambu, pintar sekali. Yang ketiga, gasing. Tahu gasing? Tahu. Dari apa itu mainannya? Dari kayu. Dari kayu, pinter. Yang keempat, layang. Itu dilakukan perorangan. Dari apa layang-layang itu? Kertas. Terus apa lagi? Benang. Terus apa lagi? Bambu. Siapa yang sering bermain layang-layang? Pasti laki-laki ya. Yang perempuan bermainnya apa tadi kalau perorangan? Engklek. Itu kan perempuan. Ya. Selanjutnya, permainan tradisional dilakukan dengan berkelompok. Yang pertama, bentengan. Tahu bentengan? Yang kedua, apa? Ular naga. Tapi biasanya kalau di Jawa itu kerupuk-kerupuan. Betul enggak?
Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan betul. Selanjutnya, manfaat memainkan permainan tradisional apa? Mbak Erika dibaca, Mbak Erika. Melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Apa contohnya berolahraga sambil bermain? Engklek, bentengan tadi, ya kan? Yang ketiga, melatih kesabaran. Jadi misalnya bermain secara bergantian. Kalau temannya sedang main tidak boleh diganggu, harus bergantian karena itu melatih kesabaran kalian. Ya enggak? Kalau tidak sabar, berarti nanti kalian seenaknya sendiri. Berarti tidak ada kerjasama antar teman. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain harus sportif, tidak boleh. Oh, kamu itu seperti ini, itu tidak boleh. Berarti tidak saling Selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia. Sudah dibacakan subtema 3, ada materi ringkasan dari teks lisan. Ringkasan itu apa? Penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Yang kedua, ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ringkasan tidak perlu ditulis semua, anak-anak. Yang ditulis hanya yang penting saja. Seperti kemarin cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya, belajar memahami perbedaan melalui teks. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks, maksudnya isi dari paragraf yang kalian baca. Teks itu ya. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Gagasan pokok dalam satu paragraf ada berapa? Satu, pinter. Gagasan pendukung ada lebih dari dua. Ayo, sudah lupa materi yang minggu kemarin? Ya, selanjutnya materi IPA. Materi IPA yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Contohnya apa? Kayak apa ya? Kalau ada orang hajatan itu kan ada sound ya. Sound itu kan pasti mantul ke kaca kalian, membuat kaca bergetar. Pinter. Berarti bunyi dapat dipantulkan mengenai benda keras seperti kaca. Pinter. Selanjutnya, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak, karpet, karet, busa, dan kertas. Nah, biasanya kalau bunyi dapat diserap itu dilakukan di mana? Di bioskop. Tahu bioskop enggak? Tahu. Ya, di bioskop kan banyak karpet-karpet itu kan?
Nah, itu agar bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak biar tidak terdengar keluar. Nah, kalau bunyi dapat dipantulkan tadi bisa merambat ke luar ruangan. Kalau bunyi dapat diserap, tidak bisa suara itu didengar di luar. Nah, seperti gambar ini, lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Nah, karena karpet adalah benda yang lunak. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya untuk menyerap, meredam suara biar tidak keras. Padahal di bioskop itu suaranya keras, tapi kalau dari luar tidak terdengar karena karpet itu menyerap dan meredam bunyi. Jadi suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, oh pinter, berarti sudah paham. Ya. Yuk, selanjutnya. Nah, pemantulan bunyi. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Contohnya apa? Ketika bernyanyi di kamar mandi. Betul. Yang kedua, gema. Gema itu muncul setelah bunyi asli. Biasanya dilakukan di mana? Di goa, pinter. Jadi aku. Nah, itu namanya gema. Ya, yang ketiga gaung. Gaung itu terdengar bersamaan bunyi asli. Halo. Nah, itu di mana itu dilakukannya kalau gaung? Di luar ruangan. Di luar ruangan, pinter. Duh, kok pinter-pinter ya, sudahan. Selanjutnya. Manfaat bunyi pantul. Nah, mengukur kedalaman laut. Nah, kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Jadi di di laut itu di kapalnya itu ada alat yang dapat memantulkan bunyi. Nah, itu untuk mengukur kedalaman laut. Berapa sih kedalaman lautnya? Terus selanjutnya mengetahui kedudukan benda laut. Nah, jadi gelombangnya dipantulkan atau gelombangnya didatangkan. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Ultrasonik kemarin berapa Hz? Berapa? 20.000 sampai 20 20.000 pinter 20.000 Hz atau selebihnya boleh bisa lebih dari 20.000 Hz. Yang kedua, selanjutnya IPS. Kita belajar tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemarin kan sudah saya suruh mendeskripsikan makanan. Makanan apa saja kemarin yang sudah saya suruh deskripsikan? Soto Lamongan, terus apa lagi? Papeda, betul. Apalagi? Oh iya, nasi jinggo, pinter. Sekarang kita bahas apa sih yang dinamakan nasi timbel dulu. Nasi timbel dulu. Nasi timbel asli dari Jawa. Pinter. Nasi timbel itu nasi yang dibungkus daun pisang. Yang beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran dengan beras
Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Kalau di Malang itu namanya lalapan, bukan nasi timbel, ya kan? Kalau di sana dibungkus daun dulu, baru nasi, baru lauknya. Kalau di sini kan sudah campur jadi satu, tidak perlu daun pisang. Selanjutnya nasi jinggo. Nah, nasi jinggo ini dari mana? Beli pinter. Nasi jinggo itu nasi pulen. Pulen itu lembut yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil. Kalau di sini tuh nasi kucing biasanya, bukan nasi jinggo. Nah, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Nah, sudah sarapan anak-anak? Sudah. Pintar. Selanjutnya papeda. Papeda. Nah, ini papeda. Biar tahu kalian apa sih Bu papeda itu? Papeda itu seperti ini. Sagu, dari sagu. Nah, papeda terbuat dari bubur sagu. Nah, papeda memiliki rasa tawar. Disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Jadi papeda itu sagu ya anak-anak. Jadi kalau orang Papua itu makanan utamanya bukan nasi tapi sagu. Selanjutnya bubur Manado. Dari mana? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, yaitu bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang Kalau di sini tuh bubur ayam yang terkenal ya, bukan bubur Manado. Selanjutnya, nah, bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Nah, keragaman dari setiap daerah yang pertama adalah suku bangsa. Yang kedua, bahasa daerah. Yang ketiga, rumah adat. Yang keempat, pakaian tradisional. Yang keenam, alat musik. Yang keenam adalah agama. Suku bangsa ini banyak sekali. Kalau di Jawa, ini Jawa apa ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah, betul. Rumah adatnya apa? Gelut. Terus senjata tradisionalnya apa? Keris, pinter. Alat musiknya apa? Gamelan. Cara membunyikannya bagaimana? Dipukul, pinter. Selanjutnya SBB. Nah, menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Jadi kita menari itu selalu diiringi dengan musik. Nah, bunyi dari musik itu dibantu dengan alat musik. Bentar. Nah, contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiring tari. Gendang. Cara memainkannya bagaimana? Pukul. Kalau tamborin? Marakas. Goyangkan. Apa sih isinya marakas? Bu, nggak tahu aku Bu isinya Bu. Apa nak? Tamborin. Isinya marakas apa nak? Bisa beras, bisa pokoknya yang dari biji-bijian. Biji jagung, biji kacang hijau, biji beras atau selainnya agar
Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Pintar sekali. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari adalah Kelengkapan tari harus dipersiapkan. gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya kostumnya dan alat yang diperlukan untuk menari. Alat itu adalah alat bantunya seperti tari piring. Nah, alat bantunya apa? Piring. Sip. Nah, yang pertama gerakan dan teknik menari. Semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tari. Jadi ya, pukulannya itu harus sesuai dengan tarian. Yang kedua, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Yang ketiga, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Yang keempat, gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan harmoni atau baik. Nah, kalau nggak ada temponya, nanti tariannya misalnya lagunya cepat, tapi narinya lambat. Apakah sesuai? Tidak. Jadi harus disesuaikan dengan irama dan temponya. Yang kedua, ekspresi. Wah, ekspresi itu harus. Masa misalnya kita sedang menari jaipong, tapi wajahnya lemah lembut. Nah, itu kan tidak masuk. Kita itu harus mengekspresikan lagu yang ada di tariannya. Jadi ketika nari itu ekspresi atau penjiwaannya harus sesuai dengan lagunya. Ya. Kalau lagunya cepat itu berarti senang. Kalau lagunya melo berarti raut mukanya itu seperti sedih. Yang ketiga. Oh ya. Nah, sudah selesai ya. Sudah selesai ya anak-anak ya. Sekarang kita review kembali. Nah, apa saja yang sudah dipelajari dari awal? Apa saja tadi PKN tentang kerjasama pada permainan tradisional. Kalau perorangan permainan tradisionalnya apa? Gasing, engklek, terus egrang, betul. Terus apa lagi? Layang. Kalau secara kelompok apa tadi? Bentengan. Terus ular naga. Yang kedua, pelajaran bahasa Indonesia tadi tentang ringkasan atau rangkuman. Biasanya kalian itu sering dengarnya itu rangkuman. IPA-nya tentang apa? Bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Nah, bunyi dapat dipantulkan dengan benda padat, keras atau padat, betul. Terus bunyi dapat diserap dengan mengenai benda lunak. Pinter, sudah pinter semua. Nah, gema itu apa? Mantulan kunci. Suara yang memantul. Contohnya di mana tadi? Suara di goa. Di goa, pinter. Gaung? Di luar ruangan. Di luar ruangan, pinter sekali.
Selanjutnya IPS tadi tentang apa? Makanan tradisional. Makanan tradisional. Apa saja tadi? Nasi timbel. Nasi timbel. Terus yang dari Bali, nah jinggo. Yang tiga dari Papua, ada. Terus ada dari Sulawesi Utara. Kalau dari Jawa Tengah apa, Nak? Gudeg. Pinter. SBDP-nya tentang apa? Menari dengan iringan alat musik. Sudah selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita mereview kembali pembelajaran subtema ya, semoga bermanfaat. Sebelum pembelajaran selesai, berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu watawasau bis-sabri. Allahumma inni a'udzi'uka alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi la tusinihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kalau ingin mengulang pembelajaran hari ini, bisa lihat di link YouTube yang nanti saya share ya. Ya, semangat semuanya. Bye-bye.